Sudah bergabung juga bersama kami, ada Bang Roni Talapesi, yaitu kuasa hukum dari Baradae. Selamat pagi, Mas Roni. Selamat pagi, Pak Timothy. Mas Roni, selama ini Baradae sendiri menjadi justice collaborator, mendengar bahwa ada rencana Bribka RR, walaupun sampai saat ini belum secara resmi diajukan, tapi ada komitmen untuk benar-benar menjelaskan seterang-terangnya, sejujur-jujurnya mengenai apa yang terjadi. Bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum ataupun dari Baradae kalau sudah mendengar hal ini? Ya, Pak Timothy, tentunya buat kami ini merupakan hal yang baik karena klien kami sejak awal sudah menjelaskan apa yang terjadi ya. Sudah mengaku, sudah kooperatif, dan klien kami ini juga yang membuka apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Nah, terkait dengan saudara RR yang beberapa hari ini kami melihat bahwa ada BAP, ada keterangan-keterangan yang diberikan oleh saudara RR, tentunya ini kan menjadi satu rangkaian cerita yang akhirnya menjadi utuh ya. Kemarin kan masih terpisah-terpisah, Pak Timothy. Jadi kami menyambut baik dengan apa yang disampaikan saudara RR ini. Semoga kasus ini menjadi terang dan kemudian posisi klien kami sudah jelas bahwa di bawah perintah. Juga kemarin yang TKP di Saguling juga saudara RR sudah sampaikan mengenai kronologisnya. Nah, ini buat kami ini merupakan hal yang baik, Pak Timothy. Jadi ini dianggap bisa menguatkan posisi klien Anda ya, terutama dalam klaim bahwa ini hanya menjalankan perintah gitu, Mas Roni. Betul Pak Timothy, karena kalau tidak salah saya melihat bahwa kemarin ada juga keterangan dari saudara RR bahwa menjelaskan juga pun sempat diperintah, saudara RR menolak ya. Nah, dalam hal ini buat kami ya, dari awal kan kami sudah tegaskan bahwa klien kami ini cuma hanya berdasarkan perintah, tetapi kan kemarin mungkin belum ada bukti saksi yang lain mendukung, kemudian kemarin kan sudah akhirnya saudara RR sampaikan ya. Seperti itu Pak Timothy. Oke, dan ini bisa dikonfirmasi ya Pak Herman bahwa apa yang dilihat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mas Roni tadi disampaikan oleh kliennya? Ya seperti apa yang disampaikan, artinya saling, walaupun tidak semua sama, tetapi rangkaian itu bisa saling mendukung. Keterangan saudara RR, keterangan dari Richard, mungkin ada keterangan-keterangan lain yang terutama yang di lokasi kejadian itu pasti antara RR sama Richard pasti itu saling bersesuaian. Tinggal mungkin ada yang jeda, itu tinggal keyakinan hakim nanti. Jeda yang Anda sebutkan tadi ya, bahwa RR masuk belakangan itu tadi ya? Ya. Oke. Nah, targetnya benarkah bahwa dengan apa yang disampaikan, kita tahu bahwa Bribka RR juga tidak menarik pelatuk begitu dalam kasus ini. Benarkah target Anda adalah klien Anda bisa bebas di sini? Ya, namanya sebagai lawyer, penasihat hukum, ya kalau kita melihat ya ini kan baik mungkin juga bukan hanya RR saya kira ya. Tersangka kayak kayak Richard juga, ini kan juga merupakan suatu keadaan yang tidak diharapkan. Dia tidak berniat, tapi ada kejadian yang dadakan sehingga dia tidak ada pilihan lain. Jadi menurut saya yang pantas mereka adalah saksi. Bahkan tidak tersangka. Tentunya bagaimanapun ya, karena ini ada yang terbunuh, ada yang meninggal, mau nggak mau proses berjalan. Kita buktikan nanti di pengadilan. Apakah seperti apa yang disampaikan oleh penasihat hukum masing-masing atau apa yang disampaikan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Jadi yang pasti disaksikan oleh klien Anda, oleh Bribka RR, yang dilihat menembak itu siapa saja dan bagian apa saja sebenarnya, Pak Herman? Ya, kalau yang dia lihat, kan memang disuruh perintah, suruh tembak. Ya. Tembak. Nah, itu dia lihat Richard gitu ya. Tapi Bribka RR melihat penembakannya kan tidak melihat gitu. Melihat. Oh, melihat. Oke. Ya. Nah, kan dia perintah Sambo di sampingnya kan. Kemudian kan ada jeda, dia ada jeda lagi, ada telepon dari
ajudan yang lain, HT. Romer Kan ini tadi. ada bunyi senjata. Pasti ajudan yang luar pengen tahu ada apa masuk. Dia mungkin masuk, dia ada jeda balik badan ke arah dapur. Sehingga ada perkembangan yang lain yang dilihat balik lagi karena si Romer belum muncul. Dia melihat Sambo nembak tangga, nembak dinding, dan dia tidak tahu perkembangan yang sebelumnya. Tapi pasti ada jeda kan. Itu yang dia tidak lihat. Itu yang disampaikan. Apakah melihat Sambo menembak Yosua juga? Ya itu ada jeda itu nggak? Dia nggak melihat. Menurut dia nggak melihat. Dia melihat Sambo menembak dinding dan TV dan tangga. Gitu. Oke, baik. Saya kalau keterangan dari klien saya ini kan ketika Baradae ini menembak 3-4 kali, kemudian setelah menembak itu dia kaget kan, dia agak syok, dia mundur. Kemudian disitulah saudara FS maju untuk menembak. Memang waktunya sangat pendek Pak Timothy. Kalau kita hitung itu cuma hitungannya 1 menit ya. Jadi setelah nembak kemudian dia mundur, saudara FS maju menembak kemudian nembak ke tembok. Mungkin nanti ini persamaan ini nanti kita akan sama-sama di persamaan keterangan saksi RR dan keterangan dari saudara RE ini akan kita cocokkan. Tetapi buat saya itu ada satu saksi juga yang penting adalah saudara KM. Karena memang posisinya saudara KM itu sangat dekat dengan saudara RE, Baradae ya. Itu ada di sangat dekat. Kemudian posisinya saudara RR itu memang di belakang. Tetapi posisi KM ini juga kalau dari rekon kemarin itu yang paling dekat. Nah, tapi sampai saat ini kesaksian KM ini masih tidak sejalan dengan klien Anda ya, Mas Roni? Ya, ada beberapa poin yang juga menguatkan kami, tetapi juga ada beberapa poin yang masih dibantah oleh saudara KM ya. Nah, nanti kita uji di pengadilan. Tetapi ada poin yang mengenai uang itu saudara KM mengiyakan kok. Bukan. Jadi kalau seandainya dibilang tidak, saudara KM juga tidak memberikan keterangan mengenai uang, menurut saya. Jadi kemarin saya lihat di rekon itu saudara KM, saudara ER sama Baradae itu menyampaikan bahwa betul mengenai dijanjikan uang tersebut itu betul apa adanya. Oke. Kang Asep, saya ingin mengenai apa yang bisa dicapai oleh para tersangka ini, karena dalam posisi yang menarik kita anggap bahwa memang Baradae dan RR ini akan mengungkapkan sebenar-benarnya. Yang menarik pelatuk sepemahaman kita adalah Baradae dan sampai saat ini ada dugaan FS juga menarik pelatuk hingga menyebabkan kematian. Tapi kan ada KM di sini, ada RR di sini yang tidak menarik pelatuk, gitu Kang Asep. Bagaimana perbedaan di mata hukum mengenai apakah bisa bebaskah atau justru tidak menarik pelatuk tapi ikut terlibat dalam menutupi, merencanakan dan lain-lain, justru akan lebih berat pada saat tidak mengakui? Ya, berkali-kali tim saya katakan kan bahwa ini disangkakan 340, subsidiar 338. Unsurnya barang siapa dengan sengaja ya direncanakan ya, kecuali menghilangkan nyawa orang lain. Disebutkan waktu diumumkan oleh Kabar Reskrim maupun Irwasum maupun Kapolri ya, perannya masing-masing. Nah, sekarang kan kalau sejak awal sering katakan ya, karena itu diperintah walaupun kemudian disangkal, tapi itu gampang, logikanya gampang. Apa dikait keterangan Pak Umar tadi, sejak awal juga emang FS sudah memerintahkan, cuman RR nggak mau. Artinya apa? Perintah jabatan untuk itu udah masuk gitu kan, pasal 51 ya. Jadi tidak dapat dipidana kalau seorang diperintah karena jabatannya. Itu jelas, asasnya ada, pasal 51 ada. Nah, cuman peran ini yang awalnya kan RR kan justru membantu kan dalam tanda petik. Nah, kita lihat perkembangan lebih lanjut, nanti kan Pak Herman lebih tahu kliennya kan. Artinya apa? Peran di sini ya sekarang menentukan ketika didakwa ya pasal 55 junto 56 juga kan. Artinya peran masing-masing. Kalau sejak awal saya berkali-kali itu tidak dapat dipidana ya, apalagi sengajanya tidak terbukti, yaitu willing menghendakinya tidak terbukti karena dia tidak menghendaki gitu kan. Nah, cuman nanti catatan untuk kliennya Pak Herman sekira karena perkembangan baru ya kita belum mengetahui lebih lanjut. Kalau kan kita ikutin terus sejak awal kan. Ini perkembangan lebih lanjut artinya akan menguatkan sebagai aktor intelektual si FS ini. Nah, yang jadi menarik juga catatan berikutnya adalah ketika, kalau tidak salah nanti Mas Roni tolong kasih tahu saya. Kalau salah kan yang nembak pertama mengakui, Mbak E mengakui. Nah, cuman kan sekarang FS tidak mengakui menembak. Nah, siapa tahu nanti E mengatakan ikut menembak di akhir.
kita nggak tahu keterangan dari RR apa yang terjadi. Tapi terlepas atau apapun juga, yang jelas menghilangkan nyawa orang lain ini sudah terbukti. Siapa yang aktornya, siapa yang pelakunya. Pelanggaran itu sudah terbukti. Cuman kan sekarang bagaimana E dan RR ya dalam tanda petik ya sekira peran ini sekarang tidak bahwa mereka melakukan itu bukan karena kehendaknya. Itu kan, dia mengetahui, tapi bukan dikehendaki oleh mereka karena mereka ada perintah jabatan. Jadi kelak pasal 51 setidaknya kalau jelas berkali-kali saya katakan, tinggal nanti sekarang Pak Herman lebih tahu lah soal itu, nanti membuka fakta-fakta bahwa dia memang tidak bisa dipidana, tetap proses harus diproses, cuma nanti putusan pengadilan harus mengaitkan kepada pasal 51 KUHP gitu. Oke, baik. Ya, kita harapkan bahwa memang akan semakin terkuak, semakin banyak yang mengungkapkan kebenaran dalam kasus ini, bisa benar-benar mengungkap apa sebenarnya dan bagaimana perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua ini. Kita tentunya akan menyaksikan nanti di pengadilan pada saat semua ini diungkap, termasuk juga dicocokkan dengan barang bukti, alat bukti yang ada yang sudah dikumpulkan penyidik. Terima kasih atas waktunya Pak Herman Umar, terima kasih Pak Roni Talapesi dan juga Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Baik, selamat pagi Pak Timothy. Selamat pagi Pak Asep, selamat pagi. Ya, saudara, kita akan kembali lagi dengan Kompas Bisnis bersama Pak Sekali Siswari. Salah satu informasi yang mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi yang berdampak pada industri wisata yang sedang panen cuan pasca pandemi. Kunjungan pengunjung di lokasi wisata trennya turun dibanding sebelum harga BBM naik. Aktif setiap hari, apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Apa yang bikin Vino aktif setiap hari? Energen buatku aktif setiap hari. Sarapan Energen setiap hari yang bernutrisi lengkap. Jadikan anakku aktif setiap hari. Enak, Energen buatku aktif setiap hari. Energen buatku aktif setiap hari. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja.